Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali kepada seluruh pendengar YouTube AB Ministry ini, dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita, apapun yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu 3 September tahun 2023. Dan firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan tema kepada kita minggu ini melayani dengan kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, memberi dari kelebihan yang ada kepada kita itu adalah hal yang biasa. Siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi, jika ada orang yang memberi dari kekurangannya, itu adalah hal yang luar biasa. Bahkan itulah buah iman yang sesungguhnya dalam kehidupan setiap orang percaya. Khotbah kita hari ini berisi tentang petunjuk mengenai pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem. Kata-kata Paulus ini berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian orang Kristen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Karena mengandung prinsip-prinsip yang diberikan menjadi pedoman bagi orang percaya dan kepada jemaat sepanjang masa. Saudara-saudara, jemaat di Makedonia pada zaman Paulus memberikan sebuah teladan tentang pemberian persembahan kasih. Saat itu jemaat Makedonia keadaannya begitu kesusahan. Mereka mengalami pencobaan yang berat dan hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi saudara-saudara, kemurahan hati mereka masih mau memberi persembahan yang digunakan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Bahkan mereka masih bisa merasakan sukacita yang meluap dalam hati mereka saat mereka memberi dari kekurangannya. Yang mau disampaikan saudara-saudara, cobaan serta kekurangan dalam kehidupan kita seharusnya bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berbagi kasih dengan orang lain. Bahkan dengan kita bisa berbagi kasih dengan orang lain,
di sanalah sukacita akan meluap dalam kehidupan kita. Itulah sukacita yang sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap orang percaya. Jikalau orang bisa memberi dari kekurangannya. Walaupun hal yang demikian tidak mudah untuk dilakukan setiap orang. Jadi meskipun sulit, biarkanlah kasih karunia Allah mendorong kita untuk berbagi di dalam kesusahan yang sedang kita alami. Jadi sesungguhnya kerelaan untuk berbagi bukanlah karena seseorang sudah memiliki segala sesuatu, akan tetapi karena hatinya memiliki rasa peduli terhadap sesama dan pengakuan akan kasih Tuhan yang sudah diterima dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dari khotbah kita hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, memberi kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa rela memberi dari kekurangannya? Karena ada sebuah pemahaman bahwa apa yang diberikan sebagai persembahan, dan walaupun pemberian itu diberikan kepada orang yang kekurangan, orang yang susah, tapi dia bertekad dalam hatinya bahwasanya apa yang diberikan itu sama seperti memberi kepada Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 40 firman Tuhan berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi memberi kepada seseorang yang dianggap paling hina sekalipun sesungguhnya adalah seperti memberi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan balasan berkelimpahan kepada orang yang memberi kepada orang yang susah sekalipun. Inilah yang membuat hati jemaat Makedonia tidak terpengaruh oleh penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami, saudara-saudara. Dan Paulus menunjukkan apa yang menjadi sumber kekuatan dalam hati mereka. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa apa yang memampukan mereka untuk memberi kepada orang lain adalah karena mereka telah memberi diri mereka kepada Allah. Sehingga walaupun mereka dalam kekurangan, tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk memberi. Karena mereka paham bahwa apa yang mereka berikan kepada sesama sama seperti memberi kepada Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dari kehidupan iman jemaat Kristen Makedonia, saudara-saudara. Memberi dari kekurangan. Ketika kita menghadapi hari-hari kehidupan kita, hidup di sekeliling orang-orang yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Ketika kita berhadapan dengan kesusahan, dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, bagaimanakah tanggapan kita? Apakah kita berkata, aku juga masih kekurangan, bagaimana aku bisa memberi? Aku juga masih susah, bagaimana aku bisa menolong engkau? Tapi saudara-saudara, sekecil apapun pertolongan kita, sekecil apapun uluran tangan kita, ketika kita masih boleh memberi, sesungguhnya itu adalah buah iman. Itu adalah sukacita yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan tunggu engkau kaya baru kau boleh memberi. Sesungguhnya sekaya apapun setiap orang, kalau memang wataknya tidak mau memberi, dia tidak akan mau memberi. Tapi berbahagialah jika dalam kekuranganmu engkau masih boleh memberi, engkau masih boleh peduli kepada orang lain, seperti jemaat di Makedonia tadi. Saudara-saudara, yang kedua, pemahaman akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita.
Satu-satunya alasan yang kuat bagi setiap orang percaya untuk memberi diri kepada Tuhan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paulus tadi, adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukannya jemaat Korintus belum terlibat dalam pelayanan kasih itu seperti yang dimintakan oleh Paulus. Sebaliknya, ketika kita membaca di ayat 6 dan ayat 7 tadi mengindikasikan bahwa mereka sudah terlibat, hanya belum menyelesaikannya. Walau begitu, dorongan ini tidak diberikan Paulus agar jemaat Korintus menyelesaikan pemberiannya. Namun sebagaimana ditunjukkan dalam ayat 8, Paulus mau agar jemaat Korintus juga bisa memberi dengan hati yang tulus, seperti pemberian yang diberikan oleh orang-orang Kristen di Makedonia. Kalau dibandingkan, orang Korintus itu lebih kaya dari jemaat di Makedonia. Jemaat Korintus tentunya akan mampu memberi lebih dari jemaat Makedonia yang miskin itu. Namun apakah mereka mampu memberi dengan hati yang tulus? Lalu bagaimana seseorang bisa memberi dengan hati yang tulus? Ketulusan hati di dalam memberi adalah sebuah konsekuensi logis daripada pemahaman kita tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Yesus Kristus telah menunjukkan keteladanannya dengan memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya bagi tebusan atas dosa-dosa kita. Tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi daripada pengorbanan seseorang yang rela memberikan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihinya. Yesus telah melakukannya, saudara-saudara. Ia rela mati, disalibkan, agar kita sebagai manusia berdosa memperoleh kehidupan yang kekal dengan menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan sebagai buah dan pengakuan kita bahwa kita telah diselamatkan, hendaknya kita juga mau menolong sesama kita, mendukung pelayanan dengan tulus, mau mempersembahkan hidup kita, bahkan apa yang kita punya untuk menolong sesama kita, meringankan beban mereka yang miskin, membantu pelayanan lewat gereja kita masing-masing. Sesungguhnya perlakuan itu membuktikan bahwa kita sudah lebih dahulu menerima pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan kesemuanya itu, saudara-saudara, sebagai bukti bahwa kita merespon keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Maka sewajarnya lah kita memberikan sebahagian dari apa yang kita punya, bahkan hidup kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam akhir khotbah ini kami ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang mampu memberi dalam kesusahannya. Belajar dari kisah seorang kakek di Cina yang bernama Bai Fangli. Kisah ini dimulai saat usia Bai Fangli, seorang kakek tua ini, menginjak 74 tahun. Seorang kakek di Cina ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena di dalam kesederhanaannya, dalam kehidupannya sehari-hari, kakek Bai Fangli mempunyai hati yang begitu besar bagi sesamanya. Selama 20 tahun, ia mengayuh becak dayungnya, dan uang hasil jerih payahnya diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang terlantar demi hari-harinya. Hingga akhir hayatnya, sudah ratusan anak yang terbantu dengan kedermawanan
Bai Fang Li ini, saudara-saudara. Kata-katanya tidak bisa dilupakan adalah, tidak apa-apa saya hidup menderita, tidak ada apa-apa saya hidup miskin. Yang penting anak-anak miskin itu bisa makan dengan layak dan dapat bersekolah. Saya bahagia melakukan semuanya itu. Demikian kata-kata Bai Fang Li, saudara-saudara. Dari kisah ini kita belajar tentang keterbebanan seseorang memberi dari kesusahannya. Tidak semua orang yang berkelebihan bisa memberi, tapi justru dari kekurangan seseorang pun ketika dia punya beban, ketika dia punya hati, bisa memberi dari kekurangannya. Untuk itu melalui khotbah kita hari ini, ada beberapa pengajaran yang disampaikan kepada kita. Mari kita belajar memberi, baik dari kekurangan maupun kelebihan kita, sebagai respon atas pengorbanan Kristus dalam hidup kita ini. Yang kedua, memberi dengan hati yang tulus, sebab Tuhan melihat hati setiap orang. Dan yang ketiga, mari kita memberi kepada sesama atau memberi kepada pelayanan sebagai pemberian kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang membalasnya dengan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita, sehingga kita boleh lagi berbagi, boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, dan menjadi saluran berkat di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah itu mengajari kami untuk boleh selalu berbagi dalam kasih di dalam kehidupan kami. Amin.